Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'da. Sahabat-sahabat Air News yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga sehat walafiat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Teman-teman, simak dulu videonya dah. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Nah, begitulah ketika akal, logika tidak dipakai, ya semacam itu. Ketika seseorang sudah mencintai suatu benda atau orang lain dengan berlebihan, maka yang timbul adalah kebodohan. Itulah. Yang timbul kebodohan. Contoh nih, kalau logika nggak dipakai, ya akal nggak dipakai, ya akhirnya mencintai seseorang dengan berlebihan, akalnya hilang, bodoh. Penghambaan diri itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Cinta yang luar biasa hanya boleh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nggak boleh kepada sesama hamba mencintai dengan berlebihan, itu nggak boleh itu. Semacam Ustadz Abdul Somad, saking cintanya, entah cinta karena apa saya nggak tahu, entah cinta karena apa, dulu mungkin beliau yang menjodohkan tuh para Habib, saya juga nggak tahu, atau mungkin dulu yang menyekolahkan ke sana para Habib, saya juga nggak tahu. Atau mungkin hanya karena cintanya UAS terhadap para Habib. Akhirnya logikanya nggak dipakai, akalnya nggak main lagi. Sehingga dengan mudah mengatakan Tarim adalah kota yang suci bla 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 bla. Bukan pemerintah nggak mampu ngaspal, pemerintahnya kaya raya. Padahal kita tahu kan sekarang dunia itu dalam genggaman. Dengan hanya satu tablet, dengan hanya satu Android, ya, berbasis internet, sudah bisa melihat kemana-mana. Dunia seakan-akan dalam genggaman kita gitu loh. Ada dalam genggaman. Dalam artian bukan dunia ini kita genggam, enggak. Dalam artian berita dimanapun ketika ada berita semacam ini, kita bisa lewat internet, kita dilihat lewat internet. Sekarang tuh, Google tuh menyediakan bermacam-macam ya untuk melihat suatu wilayah dengan detail, dengan bangunannya, dengan jalan, nama jalannya pun bisa gitu loh. Jadi makanya saya bilang semacam UAS ini mungkin karena kecintaannya, penghambaannya terhadap para Habib itu, akhirnya akalnya nggak dipakai, akhirnya logikanya nggak main, akhirnya nampak kayak orang bodoh gitu loh. Lupa bahwa sekarang ini eranya era internet tuh. Orang bisa melihat hanya dengan lewat HP untuk mencari fakta sebenarnya bagaimana. Katanya di sana ini itu ditengok. Ternyata
yang katanya di Tarim tuh nggak ada yang pakai sendal, ternyata semuanya pakai sandal. Ya karena panas kok. Yang katanya nggak diaspal, ternyata diaspal. Yang katanya negaranya makmur, ternyata dengan bangunan-bangunan yang ada di Jawa, dengan kemajuan yang ada di Jawa, itu jauh tertinggal gitu loh. Kalau Habib-Habib itu kan kalau ngomong di mana ada banyak Habib, ya di situ akan tanahnya akan subur. Kayak Indonesia ini karena banyak Habib. Lah kenapa di daerah Tarim, di kota Tarim, kota kalian yang katanya banyak wali, di sana adalah pencetak-pencetak Habib, bahkan anak-anak kecil pun terlahir sudah langsung dikasih label wali, belum tumbuh jenggot, belum tumbuh kumis, sudah mendapat kewalian. Lah kenapa kotanya kok miskin? Kenapa kotanya kok amburadul? Kenapa kok? Ya dilihat aja lah dari dandanan orang-orangnya aja, ya, yang nampak di video. Itu sungguh benar-benar memperlihatkan bahwasanya Tarim tuh kota yang miskin. Terus lagi, kenapa mengunggul-unggulkan kota Tarim? Bukankah Rasulullah sudah menjelaskan hanya ada tiga masjid, di mana masjid tersebut adalah masjid yang sangat istimewa, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjid yang ada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nggak ada yang lebih mulia daripada tiga tempat itu, nggak ada. Mau di Tarim ada ratusan masjid pun nggak sebanding dengan satu Masjidil Haram. Hanya tiga tempat ini loh yang mulia itu. Ya, nggak ada kok Nabi itu mengatakan, oh besok itu kota Tarim Yaman itu akan terbebas dari Dajjal. Nggak ada. Hanya Madinah dan di Makkah. Hanya di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi nggak usah lah menjadi itulah, saya usul pada UAS. UAS dulu itu banyak yang mencintai, banyak yang mengagumi karena kesederhanaannya, karena pola pikirnya yang baik, karena tausiahnya yang nggak membosankan gitu loh. Kenapa semuanya itu hilang setelah UAS dekat dengan para Habib? Hilang semuanya itu. Karakter UAS yang dulu tuh hilang gitu. Ya itu tadi, karena penghambaan cinta yang sangat-sangat berlebihan, penghambaan terhadap benda, penghambaan terhadap seseorang, akhirnya membuat akal kita nggak main lagi, logika kita nggak main lagi, sehingga terlihat seperti orang yang bodoh. Cek faktanya dulu lah, kalau ada berita itu cek faktanya dulu. Jangan mudah percaya. Tarim kota ini, itu. Jangan mudah percaya. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang asalnya dari Tarim, yang mengunggul-unggulkan Tarim, sekarang masih betah tinggal di Indonesia. Kalau emang di sana makmur kan balik ke sana pasti. Kenapa nggak balik ke sana? Karena di sana nggak makmur sama sekali, masih makmur di Indonesia. Cari apa-apa lebih mudah di Indonesia, cari cuan juga mudah di Indonesia daripada di kota Tarim. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran buat kita. Jangan mencintai suatu secara berlebihan. Cintailah Allah dan Rasulullah saja, yang berlebihan nggak apa-apa. Tapi untuk cinta yang besar, terlalu besar kepada benda atau seseorang, itu akan mengakibatkan kebodohan buat kita. Logika kita nggak main, akal kita nggak main, sehingga kita akan menjadi bodoh. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.